Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna dan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah menjadikan amal kita amal yang saleh yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, manusia yang lurus fitrahnya pasti dia memiliki tujuan di dalam hidupnya. Kita bersyukur sebagai muslim, ternyata Islam mengajari kita tidak hanya sekedar menarget tujuan hidup di dunia saja, namun kita pun sering diperingatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya supaya kita juga memiliki tujuan dan cita-cita tertinggi di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus." Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Karena sesungguhnya Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Wa awsatuha, dan surga yang terbaik. Ini motivasi besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana planning untuk kehidupan akhirat kita. Cita-cita untuk kehidupan akhirat kita adalah cita-cita yang sangat tinggi. Nah, para jamaah, untuk bisa selamat sampai tujuan yang dicita-citakan, tentunya kita membutuhkan perbekalan. Bekal terbaik bagi manusia untuk bisa mewujudkan cita-cita terbaiknya sudah disampaikan dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat ini sering kita dengarkan, ya setidak-tidaknya seminggu sekali saat khatib Jumat berwasiat dengan ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah kalian, sesungguhnya bekal terbaik bagi kalian adalah takwa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, takwa itu pilarnya ada dua. Yang pertama hablum minallah, kemudian yang kedua hablum minan nas. Yang pertama adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalin hubungan yang baik dengan sesama hamba Allah. Dua pilar ketakwaan ini diingatkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah, yang di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menyampaikan, katsir minan nas yadhunnu anna taqwa hiya al-qiyam bi huquqillah duna huquqi ibadihi. Banyak sekali manusia yang menganggap bahwa takwa itu semata menjalin hubungan yang baik dengan Allah saja, tanpa mengindahkan hubungan yang baik dengan sesama hamba Allah. Di sini para jamaah, beliau mengingatkan bahwa pilar ketakwaan itu bukan hanya kita menjalin hubungan yang baik kepada Allah, tapi juga bagaimana ya kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari sini kita itu sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian di hadapan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tanggung jawab besar di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya, kemudian di hadapan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tanggung jawab inilah yang disebut dengan amanah. Tanggung jawab yang besar inilah yang disebut dengan amanah. Ya, amanah itu para jamaah berasal dari kata amuna ya'munu. Sebagian mengatakan amanah ya'munu, amanatan, yang artinya menjadi percaya.
Jadi kalau kita mengemban amanah, bagaimana orang yang mengembankan amanah itu percaya kepada kita? Maksudnya apa di sini? Yakni segala sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apa yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, atau bahkan apa yang kemudian dititipkan dan dipercayakan oleh sesama hamba Allah kepada kita, inilah yang disebut dengan amanah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, amanah ini dipikul oleh manusia. Karena gunung, ya, mereka ya ditawari amanah ini, kemudian mereka menolak amanah ini. Fa'abaina ayyahmilaha wa hamalahal insan. Gunung, lautan, ya, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang disodorkan amanah besar ini, ternyata semuanya mereka yang menolak untuk mengembannya. Wa hamalahal insan. Ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, amanah yang besar itu dipikul, diemban oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia itu zaluman jahulan. Ya, manusia itu sangat zalim, manusia itu sangat jahil ketika mengemban amanah. Ala kulli hal para jamaah, masing-masing kita mengemban amanah yang besar ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Ketahuilah setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kalaupun orang itu hidupnya sebatang kara di dunia ini, setidak-tidaknya dia memimpin dirinya sendiri yang terdiri dari dua unsur lahir dan batin. Maka dia memimpin lahir dan batin. Bagaimana lagi kalau amanah itu ternyata ada pada orang-orang di sekitar kita? Kita bukan orang yang hidup sebatang kara. Kita punya istri, kita punya anak, kita punya orang tua, kita punya mertua, kita punya saudara, kita punya teman, kita punya tetangga. Apalagi kita sebagai ketua RT misalnya, apalagi kita sebagai pimpinan di satu perusahaan. Berarti semakin banyak orang-orang yang di bawah tanggungan kita, orang-orang yang ada di bawah kita, maka semakin besar amanahnya kita emban. Istri satu dengan istri 4, mana yang lebih besar amanahnya? Jelas, istri 4. Anak 2 dengan anak 7, mana yang lebih besar amanahnya? Jelas, semakin banyak kita punya anak keturunan, semakin banyak kita punya pasangan, berarti semakin besar amanah yang kita pikul. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita perbuat untuk hamba Allah Subhanahu wa taala, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di surat Al-Hijr ayat yang ke-92 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbika lanas'alannahum ajmanin amma kanu ya'malun." Maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka, memintai pertanggungjawaban kepada mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu di alam dunia ini. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita punya janji, kita punya komitmen. Pertama, jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya janji kepada Allah, kita punya komitmen kepada Allah untuk menjadikannya sebagai satu-satunya sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, yang hak untuk disembah dengan sebenar-benarnya. Dan janji ini, komitmen ini sudah kita sampaikan saat kita ada di rahim ibu kita sendiri. Di surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang itu. Kata Allah, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna
an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, lalu Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini sesembahan kalian? Maka masing-masing kita menjawab, qalu bala syahidna, ya benar ya Allah, kami mempersaksikan tentang dirimu bahwa engkau adalah satu-satunya sesembahan kami yang hak. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami lakukan yang demikian itu. Artinya persaksian ini diambil dari manusia, ya, supaya nanti pada hari kiamat tidak ada lagi orang yang beralasan, tidak ada lagi orang yang mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap keesaan Allah ini. Jadi tidak ada lagi nanti alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita tidak membawa bekal tauhid. Karena kita sudah mempersaksikan keesaan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala saat kita di rahim ibu kita. Ini janji dan komitmen pertama manusia, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah, atau kita sampaikan juga yang ketiga. Yang kedua dan yang ketiga adalah janji dan komitmen untuk mengabdi serta beribadah. Ini ternyata di dalamnya terkandung ibadah-ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, yang berkaitan dengan amanah pada diri sendiri, juga berkaitan dengan amanah kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ibadah sosial atau kesolehan sosial. Ini komitmen kita dalam mengabdi beribadah kepada Allah. Makanya ibadah itu kata para ulama ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ibadah itu ada yang terkait dengan diri sendiri, ada yang terkait dengan ibadah sosial yang kaitannya dengan hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, setidak-tidaknya kita itu memiliki amanah terhadap diri kita sendiri, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Lebih dari itu, masing-masing kita tentu punya peran yang berbeda-beda. Kalau kita sebagai anak, maka kita punya amanah besar, punya tanggung jawab bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita sebagai orang tua, kita punya amanah besar berupa anak keturunan. Kalau kita sebagai suami, kita punya amanah besar tentang istri kita. Kalau kita sebagai pimpinan di rumah tangga, kita punya tanggung jawab besar terhadap mereka. Apa yang paling berat para jamaah? Amanah di dalam rumah tangga itu yang paling berat. Ternyata bukan nyari nafkah, bukan ngasih nafkah. Orang-orang di luar kita ada yang lebih hebat memberikan nafkah kepada keluarga. Masya Allah para jamaah, ada seorang istri itu yang dijatah suaminya sebulan 85 juta. Jadi, ada yang lebih gede dari itu. Ada seorang istri yang perawatan wajahnya saja sampai puluhan juta. Jadi, dan itu ya disanggupi oleh suami. Masya Allah para jamaah, kita ngasih istri berapa sebulan? Minus. Ya, ternyata mereka bisa lebih pandai dari kita, bisa lebih berkelimpahan, berkecukupan. Jadi yang berat itu bukan itu sebetulnya. Yang berat itu tanggung jawab yang berat terhadap anak dan istri kita ini adalah bagaimana membimbing mereka ini, membawa mereka sampai selamat di depan pintu surga. Ini yang paling berat. Ya, sebagian suami gak peduli dengan itu. Oh sudah saya nafkahi, sudah dianggap selesai aja. Istri nggak sholat dibiarkan, istri nggak berhijab nggak apa-apa, anak-anaknya nggak sholat dibiarkan, anak-anaknya nggak ngaji dibiarkan. Nah, ini tidak benar. Kita sebagai muslim punya tanggung jawab besar. Ketika kita mengatakan qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya putri bapak ini, Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai.
Ini ketika komitmen ini abdun, ya, yang disebut oleh Allah mitsaqan ghalidha, ya, ikatan kokoh yang tidak sembarangan untuk bisa dicerai-beraikan. Ketika kita sudah berakad ini, berarti kita berkomitmen lahir batinnya putri bapak ini, jiwa raganya dia, dunia akhiratnya saya jamin. Begitu barang, saya yang bertanggung jawab. Jadi bukan urusan dunianya saja, bukan urusan pakaiannya, bukan urusan dandanannya, bukan urusan perutnya saja kita jamin, tapi akhiratnya dia, lahir batinnya dia, kita bertanggung jawab penuh. Nah, ini yang paling berat. Dan amanah yang seperti ini yang sering diabaikan oleh sebagian para suami. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini amanah besar. Ditambah lagi kalau kita punya tanggung jawab yang lain, ya, kita sebagai pegawai, kita sebagai karyawan, ya, mesti kita punya amanah tanggung jawab besar terhadap perusahaan tempat kita bekerja, tempat kita mengais nafkah, begitu ya. Saya pernah ngisi di satu perusahaan para jamaah, kemudian pimpinan perusahaannya selesai pengajian disampaikan, ya, ada berita yang menyedihkan, ternyata beliau baru saja memecat 3 karyawan yang sebetulnya tanpa keinginan, tapi bagaimana lagi proses perusahaan. Gara-gara apa? Ya sepele saja, 3 karyawannya ini tidak aman,